Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan tutorial penggunaan aplikasi PKES SMP, penilaian kecerdasan emosi dan sosial sekolah menengah pertama. Ya, pada kali ini adalah tampilan awal ketika kita sudah membuka aplikasi PKES SMP. Nah, nanti akan ada informasi ataupun penjelasan awal. Di sini kita belum login sehingga kita belum bisa memanfaatkan aplikasi ini. Nah, ketika kita ingin login, maka kita harus memiliki akun. Kalau sudah memiliki akun, nanti tinggal klik login, tapi jika belum, maka kita bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu. Nah, kalau dari segi tutorial, di sini ada tutorial sebagai guru, ada juga tutorial sebagai siswa. Bapak Ibu bisa menyaksikan dari tutorial ini yang secara singkat. Kemudian apabila ingin mendaftar, maka dimulai dengan cara klik daftar. Nah, daftarkan apakah sudah ada sekolah terdaftar atau belum. Jika sudah, maka bisa klik daftar sekolah, kemudian didaftar. Nah, kita tunggu sebentar. Kemudian jika sudah, maka ini ada nama sekolah, alamat sekolah, kecamatan, nama kepala sekolah, NIP atau NIY dan sebagainya, status sekolah, jenjang pendidikan, status sekolahnya negeri atau swasta, kemudian jenjang pendidikan SMP, nama yayasan atau dinas terkait juga bisa diisi, website sekolah, email sekolah, nomor telepon sampai dengan logo sekolah. Nah, kalau semuanya sudah terisi, nanti tinggal diklik input. Tapi sebelum diklik input, pastikan daftar sekolah tersebut itu belum terdaftar di daftar yang ada di bawah ini. Karena nanti kalau sudah diklik input, maka daftar sekolah yang kita daftarkan akan terdaftar di sini. Nah, kemudian seperti itu. Nah, ketika ada yang kosong, maka nanti tidak akan bisa diinput karena semuanya harus terisi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nanti ini contoh kalau sekolah kita sudah terdaftar. Contoh ini SMP Muhammadiyah, sudah ada yang terdaftar. Nah, kemudian itu ketika kita ingin mendaftarkan sekolah. Nah, selanjutnya ketika kita ingin mendaftarkan sebagai guru atau pengguna aplikasi selain siswa ya. Nah, contohnya kepala sekolah, pengawas ataupun guru, ini bisa di menu ini. Klik daftar saja, dan yang paling penting di sini yang perlu diketahui adalah pilih sekolahnya terlebih dahulu. Contoh seumpama ini sekolah SMP Muhammadiyah, username, password, nama dan seterusnya diisi sesuai dengan identitas Bapak Ibu. Cuma username untuk login dan password juga digunakan untuk login. Nama lengkap dan gelar ini sebagai identitas, instansi, guru, email dan seterusnya ini disesuaikan. Nah, nanti kalau sudah terisi, kemudian diklik daftar. Nah, sebelum diklik daftar dipastikan nanti nama kita belum terdaftar di menu ini. Nah, ini contoh seumpama sekolah yang sudah terdaftar di beberapa guru yang sudah terdaftar di beberapa sekolah. Nah, nanti tinggal klik daftar kalau sudah. Nah, tapi ini karena belum terisi, maka ini tidak bisa diklik daftar. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah berhasil mengisi, maka di sini akan ada laporan upload berhasil dan nama Bapak Ibu akan tertera di sekolah yang Bapak Ibu daftarkan. Kita kembali lagi untuk tata cara mendaftarkan sebagai siswa. Nah, tata cara mendaftarkan sebagai siswa di sini kita caranya ada tinggal klik daftar dan klik siswa, kemudian daftar lagi. Nanti kita yang poin penting lagi adalah sekolahnya pastikan kita milih sekolah sesuai dengan sekolah yang ingin kita daftarkan. Kemudian nama siswa diisi nama lengkap, user, password ini untuk login dan NISN. Nah, kalau sudah nanti tinggal dimasukkan jenis kelamin, apakah laki-laki atau perempuan, tinggal disesuaikan, kemudian nomor absen berapa, kemudian kelas berapa, 789 ini karena SMP, rombel A sampai C dan seterusnya. Nah, kalau sudah nanti di-input. Nah, kalau sudah terinput, nama tersebut akan terdaftar di sesuai dengan sekolah yang Bapak Ibu daftarkan seperti itu. Nah, kalau sudah nanti akan tampil upload berhasil. Tapi kalau belum, maka nanti akan ada indikator atau pesan kenapa belum bisa diupload seperti itu. Baik, itu adalah untuk cara kita akan mendaftarkan akun sebagai guru, sekolah ataupun siswa. Selanjutnya, karena kami sudah mendaftarkan sebelumnya, maka sekarang kita akan coba untuk login.
Nah, login di sini menggunakan username dan password yang sebelumnya sudah kita daftarkan. Username-nya seumpama kami masukkan dan passwordnya adalah kita masukkan juga, maka nanti kita akan bisa login menggunakan akun yang sudah kita daftarkan. Nah, ini adalah tampilan awal aplikasi Bagus SD ketika kita sudah login. Nah, nanti ketika sudah login maka di sini akan ada identitas kita dan seterusnya. Nah, ini juga ada nanti kisi-kisi. Nah, kisi-kisi itu sendiri ini adalah kisi-kisi yang nanti akan disampaikan dalam angket-angket yang akan diisi oleh siswa ataupun kita sebagai guru, seperti itu. Nah, untuk melihat kisi-kisi tinggal seperti itu, di scroll, digeser dan seterusnya. Selanjutnya adalah instrumen aspek kognitif. Nah, instrumen aspek kognitif ini adalah kita akan mengisi hasil isian siswa. Nah, nanti caranya adalah pertama pastikan identitasnya sudah sesuai dulu. Kalau sudah sesuai, pastikan nama lengkapnya. Seumpama kita pilih nama siswa yang mau diisi. Seumpama di sini saya coba ngisi Adi Mayovario, kemudian saya lanjutkan. Nah, ini caranya tinggal ngisi aja, di skor sesuai dengan kondisi anak. Saya rajin, saya mengulang membaca dan meringkas. Nah, ini bintang 3 itu artinya setuju, bintang 4 artinya sangat setuju, bintang 2 artinya tidak setuju, bintang 1 artinya sangat tidak setuju. Nah, ini tinggal kita sesuaikan dengan kondisi, apakah itu sesuai dengan kondisi siswa. Nah, ketika mengisi ini kalau ada yang kosong satu saja maka itu tidak akan bisa di submit. Jadi semuanya harus terisi terlebih dahulu. Nah, nanti kalau semuanya sudah terisi, ini soalnya ada 30 soal untuk yang kognitif. Nah, tinggal klik submit. Nah, dari klik submit ini nanti kita tinggal klik linknya, kemudian kita tunggu sebentar. Nanti pastikan, nah ini kemungkinan masih ada yang kosong kalau belum bisa diklik seperti ini. Kita cek dulu apakah benar ada yang kosong. Nah, ini nomor 10. Nah, kalau sudah terisi semua nanti baru bisa diklik submit ya. Nah, ketika sudah berhasil diklik submit nanti akan langsung ada hasil penilaian aspek kognitif, by name kita, kelas apa anak kita dan seterusnya. Nanti ada indikator mandiri, tanggung jawab, cinta damai dan seterusnya sesuai indikatornya, jumlah skornya berapa dan rata-rata nilainya berapa, termasuk dengan kategorinya, termasuk sedang, rendah, tinggi atau apa, nanti sesuai dengan kategori yang sudah ditentukan. Nah, termasuk di bawahnya sudah ada deskripsi. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Ananda nama tersebut sudah memiliki kecerdasan emosi dan kategori sedang dan seterusnya. Itu adalah deskripsi hasil pengisian kognitif. Nah, nanti kalau sudah, kita bisa lanjut mengisi instrumen aspek yang lain, aspek efektif. Nah, afektif ini sama, pertama adalah pilih siswanya dulu, kemudian kalau sudah pilih siswanya kita klik instrumen. Nah, ini apa isiannya disesuaikan dengan kondisi siswa, apa seperti ini, dari A, B, C, masing-masing soal dan jawabannya berbeda, nanti tinggal disesuaikan dengan kondisi siswanya. Kemudian kalau sudah diisi nanti pastikan ini terisi semua dari nomor 1 sampai 30, karena ketika ada yang kosong maka nanti juga sama kasusnya tidak bisa di submit. Jadi bisanya kalau semua sudah terisi baru bisa di klik submit seperti itu. Ini ada 30 soal, masing-masing memiliki skor atau bobot sendiri-sendiri dan sesuai dengan indikator masing-masing. Nah, kalau sudah klik submit maka nanti akan ada pesan bahwa submit upload berhasil. Nah, ketika upload berhasil maka nanti bisa kita lihat skornya berapa, keterangan atau kategori kemampuan rendah ketika dapat skor berapa dan seterusnya. Di sini ada kriterianya, sedang, ini sedang, dan deskripsinya dan seterusnya. Kemudian kalau sudah nanti di bagian instrumen aspek psikomotorik, di instrumen aspek psikomotorik ini juga sama, tinggal pilih
instrumennya, kemudian kita pilih nama siswa ini, kemudian diklik instrumennya, kita isi. Ketika bintang 1 itu berarti perilaku itu belum muncul pada anak, bintang 2 ketika perilaku sudah muncul kadang-kadang atau berapa, bintang 3 ketika perilaku sudah muncul tapi belum konsisten, bintang 4 ketika perilaku telah muncul secara konsisten. Nah, itu diisi sesuai dengan pernyataan dan kondisi dari siswa yang bersangkutan. Semua dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, mudah merasa stres atau apa dan seterusnya, kita isi sesuai dengan kondisi siswa. Kemudian ini juga sama, ada 30 instrumen. Nah, nanti dari 30 instrumen itu nanti juga akan langsung ada rekapan hasil akhir, skornya berapa. Nah, dari skor tersebut akan kita lihat. Nah, sebelum skor itu, karena ini yang mengisi hanya bisa dilakukan oleh guru, maka di sini guru juga bisa memberikan catatan khusus, umpama siswa memiliki kepribadian yang sangat baik ketika di dalam kelas dan seterusnya. Nah, nanti di submit saja. Kalau di submit nanti ada upload berhasil, maka di sini ada rekapan skornya, kategori tinggi, kategori sedang, termasuk catatan guru dan deskripsi dari hasil penilaian tersebut. Nah, kalau sudah, kita bisa kembali. Nah, ini di menu guru itu nanti ada hasil penilaian siswa. Jadi semua saya mau ngecek nilainya Abima tadi yang sudah kita isi, tinggal klik Abimanya, kemudian klik lihat. Nah, setelah melihat itu nanti akan ada tampilan skor seperti ini. Nah, ini adalah hasil isian yang dilakukan tanggal berapa, kemudian ini adalah hasil isian yang dilakukan tanggal berapa, itu bisa dilihat semuanya. Kemudian psikomotorik, kognitif itu sesuai dengan hasil isian masing-masing. Isinya juga sama seperti tadi, ketika kita setelah selesai mengisi, ini adalah rekapan. Jadi data yang sudah kita isi sebelumnya itu tidak hilang, tetapi terrekap di rekap hasil penilaian kecerdasan. Tidak hanya hasil penilaian ini saja, tapi juga rekapitulasi penilaian kelas. Nah, nanti semua yang sudah diisi oleh siswa ataupun guru dalam satu kelas atau sekolah ini, maka nanti akan tampil nama dan juga rekapitulasinya. Contoh kognitif berapa, sosial berapa, afektif berapa, psikomotor berapa, dan jumlah termasuk skor, dan akhirnya di akhir ada kategori emosi sosial. Nah, dari rekap semua itu nanti ada rekap lagi di bawah dari deskripsi itu, penilaian 15 siswa tersebut, diketahui bahwa secara rata-rata kecerdasan dan seterusnya itu ada deskripsi apakah tinggi, sedang, tinggi, dan seterusnya, itu sesuai dengan hasil rekapan yang sudah terrekap. Jadi nanti otomatis hasil isian siswa akan tampil di sini seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan di login sebagai guru. Nah, nanti kita bisa login juga sebagai siswa. Nah, nanti ketika login sebagai siswa, maka juga menggunakan username dan password yang sesuai dengan yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Semua saya login menggunakan akun ini, maka di sini ada sedikit perbedaan tampilan dengan yang guru tadi. Kalau yang siswa ini sama-sama ada kisi-kisi, kemudian kita bisa melihat di sini. Kemudian dari segi instrumen aspek kognitif juga sama ada, tapi bedanya kalau tadi di tampilan guru itu memilih siswanya. Kalau siswa sebaliknya, kita memilih gurunya siapa. Seumpama kita sebagai guru ini memilih guru yang akan mendampingi kita, seperti itu. Kemudian kalau dari cara mengisi sama, kemudian instrumen aspek afektif juga demikian. Jadi ketika kita membuka instrumennya, maka kita memilih guru yang akan menilai siapa, instrumennya mau diisi apa, dan seterusnya, itu sesuai dengan kondisi. Nah, itu sama, nanti tinggal kalau sudah berhasil tinggal diklik submit. Nah, di sini pun juga ada hasil penilaian. Bedanya kalau di siswa ini hanya tampil hasil penilaian siswa yang bersangkutan saja, tapi kalau di akun guru itu bisa melihat semua nilai siswa yang sudah
di input. Jadi yang ini tampil di siswa, maka nilai ini juga tampil di guru secara otomatis tanpa harus memindahkan dan seterusnya, asalkan sudah mengisi instrumen. Kemudian dari rekap hasil penilaian, nah rekap ini agak berbeda dengan yang tadi di tampilan guru. Rekapitulasi hasil penilaian ini hanya khusus di siswa saja, maksudnya siswa yang bersangkutan. Jadi selama di sini ada Abima Yovario, hanya siswa ini saja, tidak rekap dalam kelas. Jadi hanya satu siswa ini untuk tampilan di siswa. Berbeda tadi kalau di tampilan guru akan tampil data seluruh siswa dalam kelas dan hasil penilaiannya. Mungkin seperti itu adalah pemanfaatan aplikasi Pkes SD. Semoga ini bisa dimanfaatkan. Nah, nanti ketika ada pertanyaan dan sebagainya bisa disampaikan ke kami, adminnya, nanti insya Allah kami bantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, agar kita bisa keluar dari aplikasi ini, yang pertama kita bisa logout dulu. Nah, nanti kalau sudah logout maka kita bisa keluar aja dan